Hai, ini adalah general reading untuk energi Aries, Sun, Moon, Rising dan Venus untuk tempoh 72 jam akan datang. Selamat datang untuk Anda yang pertama kali hadir di dalam reading saya. Saya harap kamu dapat apa yang kamu cari, pencerahan, penjelasan yang kamu cari daripada reading ini. Untuk Anda yang sentiasa setia bersama dengan saya, terima kasih. Sokongan Anda, kehadiran Anda di sini sangat besar maknanya kepada saya. Terima kasih sekali lagi. Okey, oleh kerana reading ini adalah secara umum sahaja, saya suka mengingatkan bahawa bacaannya tidak mungkin menepati situasi anda 100%. Kerana sebahagian yang terbacakan, sebahagian energi yang terbaca di sini tepat sesuai untuk anda tetapi tidak sesuai untuk orang lain. Sebahagian lagi hanya sesuai untuk orang lain tetapi tidak tepat, tidak sesuai dengan situasi anda. Jadi gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi anda. Okey, kita lihat energi Aries 72 jam akan datang. Walaupun reading ini bacaan untuk 72 jam akan datang, tetapi ada ceritanya yang sudah berlaku, tetapi sebahagiannya lagi sedang berlaku dalam hidup kamu. Mungkin juga hanya akan berlaku dalam tempoh 72 jam akan datang, 7 hari atau 7 minggu akan datang. Dan ada juga yang terbacakan di sini hanya akan menjadi kenyataan, hanya akan berlaku dalam tempoh 7 bulan akan datang. Okey. Berikan saya hal-hal yang tersembunyi, yang terahsia, yang tidak dijangkakan oleh Aries. Sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku dalam kehidupan mereka 72 jam akan datang. Siapa, apa energi yang akan hadir dalam hidup Aries 72 jam ke depan. Siapa? Seseorang yang masih sedang berusaha. Okey, ada energi dalam hidup kamu Aries yang sedang berusaha, masih berusaha untuk memaafkan kamu. Belajar daripada kesilapan lalunya. Nah, sama ada, okey. Ada dua energi yang saya terbacakan. Seseorang ini sama ada ada seseorang dalam hidup kamu yang berusaha untuk belajar untuk memaafkan Aries. Tetapi sebahagian kamu ini adalah energi seseorang yang berusaha untuk mendapat kemaafan daripada Aries. Yang pastinya dalam situasi Aries dengan pribadi ini, dengan seseorang ini, ada hal yang harus kamu belajar daripada situasi. Belajar daripada apa yang pernah berlaku sebelum ini, situasi anda berdua. Dan dia masih memandang positif. Dia masih bersikap positif terhadap, masih ada pengharapan ya, masih ada pengharapan, masih berharap agar hubungan ini dapat diperbaiki, dapat diteruskan. Dia masih bersikap positif sebenarnya. Walaupun masih ada rasa terluka dengan kejadian yang pernah berlaku pada masa lalu dengan Aries, tetapi dia bersikap optimistik terhadap hubungan ini. Energi Aries 72 jam akan datang, energi Aries 72 jam ke depan. Sesuatu yang berkaitan dengan kepercayaan. Nah, Aries, kalau energi kamu, kalau diri kamu yang pernah merasakan kepercayaan seseorang ini, saya merasakan kamu sedang berusaha untuk mendapat kepercayaan daripadanya, mendapatkan rasa percaya. Ada rasa, apa yang saya rasakan saat ini ya? Rasa yang saya diberi. Ada rasa kecewa di sini ya. Rasa kecewa karena kamu seperti masih belum mendapat kepercayaan daripada pasangan kamu. Tetapi dalam tempoh 72 jam akan datang, apa yang saya perhatikan di sini, kemaafan yang dipinta, energinya seperti ada, saling memaafkan.
suasana hubungan harmoni, rasa percaya terhadap cinta sejati itu ada. Sebenarnya Aries, dia melihat kamu sebagai soulmate-nya dan kamu melihat dia sebagai soulmate kamu. Jadi kamu seperti cerminan kepada sesama sendiri. Nah, single Aries ini cinta baru yang hadir dalam hidup kamu, tetapi untuk kamu yang memang sudah bersama dengan pasangan, sudah punya pasangan, kamu akan memperbaharui perasaan cinta. Kamu berdua menjalani hidup, menjalani hubungan ini dalam suasana baru. Suasana baru. Okay. So kalau saat ini tidak ada komunikasi, kalau saat ini komunikasi kurang menyenangkan, terpulang kepada usaha Aries dan pasangannya untuk menyemarakkan semula rasa cinta. Energi itu ada di sini, keharmonian, kebahagiaan ada karena kamu ada playfulness di sini. Rasa cinta yang kuat, kebahagiaan, keharmonian, keserasian ada dalam tempo 72 jam akan datang. Energinya ada, tetapi kalau kamu tidak berusaha, kedua-duanya ya, kalau tidak ada usaha di kedua-dua belah pihak, ia tidak akan menjadi kenyataan. Tetapi kalau ada usaha, hal itu menjadi, suasana harmoni itu akan terwujud. Message dan panduan untuk Aries. Message dan panduan untuk Aries. 72 jam ke depan. Message dan panduan untuk Aries 72 jam ke depan. Nah, untuk sebahagian kamu ya, ini message yang saya dapat ya. Ada di antara Aries, kamu rasa seperti dipersalahkan, kamu rasa seperti pasangan kamu tidak percaya dengan keikhlasanmu, tapi sebenarnya Aries, sebenarnya pasangan kamu sudah melupakan kisah lalu katanya. Sudah memaafkan. Bagaimana saya menjelaskan energinya ya? Dia percaya saja, dia harus percaya. Dia meyakinkan dirinya untuk meletakkan kepercayaan terhadap Aries. Kalaupun Aries melakukan sesuatu yang tidak baik di belakangnya, itu adalah urusan, katanya itu urusanmu dengan Tuhan katanya. Oke. Message untuk Aries sebagai panduan dan pesanan untuk Aries. Lambat laun pembalasan itu pasti akan muncul. Lambat laun kebenaran sesuatu perkara pasti akan muncul. Itu yang saya dengar. Saya tidak tahu itu pikiran siapa, energi siapa, tapi saya mendengar seperti itu. Aries, kamu dalam masa 72 jam akan datang, kamu dapat mencari jalan penyelesaian yang membawa keharmonian. Jadi penyelesaian untuk apapun situasi kamu, tidak semestinya situasi dengan pasangan. Kenapa ya saya bercakap seperti tergesa-gesa begitu? Kenapa? Apa yang sedang berlaku dengan Aries? Kamu tergesa-gesa untuk melakukan apa ya? Apa yang dikejar ya Aries? Karena saya seperti mau cepat-cepat menyiapkan reading ini. Perasaan yang saya terasakan. Jadi ya, undang keharmonian di dalam dirimu. Tarik nafas katanya. Tarik nafas, oke? Dan coba berempati dengan orang lain. Coba letakkan dirimu di tempat orang lain. Dalam segala perkara, coba bersimpati dengan seseorang. Coba letakkan dirimu di tempat orang lain. Coba untuk memahami situasi orang lain. Cari jalan penyelesaian yang membawa keharmonian, yang dalam win-win situation. Baik untuk engkau, baik untuk orang lain juga. Dan saya rasa itu yang akan dapat kamu lakukan dalam masa 72 jam akan datang.
Kamu mungkin saat ini menarik diri, mengundur diri, menarik energi kamu daripada satu situasi, daripada seseorang, demi untuk mencari keharmonian, demi untuk mewujudkan keharmonian. Message untuk Aries. Message untuk Aries. Oke. Usah risau, usah gusar. Dalam apapun situasimu, kamu dilindungi. Kamu ada angelic protection dan kamu ada kasih sejati. Jadi kamu sebenarnya sangat, pasanganmu, mungkin juga pasanganmu, mungkin juga orang-orang di persekitaranmu, keluargamu, malah malaikat penjagamu sangat mengasihi engkau. Jadi tidak ada apa yang perlu engkau risaukan, tidak ada apa-apa yang perlu engkau takutkan, apapun situasimu, apapun yang engkau rasa engkau sudah terlambat, masih ada waktu untuk itu. Karena saya tidak dapat menjelaskan apa yang kamu kejar, apa yang kamu selesaikan dengan segera. Masih ada waktu, masih sempat untukmu katanya. Masih ada kesempatan buatmu, itu yang saya dengar. Kalau engkau minta, kalau engkau mohon, engkau berharap daripada malaikat penjagamu ataupun daripada Tuhan yang engkau sembah, engkau pasti ada kekuatan, engkau pasti akan diberi pimpinan, bimbingan. Pesanan untuk Aries 72 jam ke depan. Apa yang harus diketahui oleh Aries sebagai panduan? Yang harus diketahui oleh Aries 72 jam akan datang. Energi Aries 72 jam akan datang. Oke. Sikap mandirimu adalah sumber kekuatanmu. Jadi harus, kalau saat ini engkau ada kebergantungan terhadap seseorang, kebergantungan terhadap energi seseorang, kebergantungan terhadap pertolongan seseorang, kebergantungan terhadap kehadiran seseorang untuk maju ke hadapan, engkau akan keluar daripada energi ini dan engkau harus paham dan engkau akan memahami, engkau akan menyadari bahwa sikapmu yang mandiri itu adalah kekuatan. Itu adalah sumber kekuatanmu untuk meneruskan perjalanan hidup. Engkau tidak perlu kekuatan daripada orang lain, engkau tidak perlu pertolongan daripada orang lain. Engkau boleh melakukan, engkau boleh mencari apa yang engkau perlukan. Karena selama mana engkau bergantung kepada orang lain, selama itulah engkau tidak dapat maju ke hadapan. Perjalananmu lambat. Perjalananmu untuk maju ke hadapan itu lambat karena engkau harus menanti. Engkau berada dalam energi menanti pertolongan orang lain, menanti suntikan energi, suntikan keuangan, suntikan kata-kata nasihat, motivasi daripada orang lain. Lakukan demi untuk dirimu, lakukan karena engkau boleh melakukan. Message untuk Aries, Sun, Moon, Rising, Venus. Oh, kamu ada peluang keemasan. Peluang keemasan di hadapan. Semua pintu-pintu peluang terbuka untuk kamu di hadapan. Aries, engkau hanya perlu yakin dengan dirimu sendiri, yakin bahwa Tuhan menyertaimu, yakin bahwa Tuhan membuka pintu rezeki untukmu. Nah, pintu rezeki untuk segala perkara ya. Kesehatan yang baik juga rezeki. Teman yang baik juga rezeki. Pasangan yang memahami, pasangan yang menyokong, pasangan yang sentiasa memberi, sentiasa ada di sisimu juga adalah rezeki. Keluarga juga adalah rezeki. Keluarga yang baik-baik juga adalah rezeki. Jadi segala pintu keemasan terbuka untukmu.
Saya merasakan pintu peluang. Peluang apa ya? Itu yang saya dengar, pintu peluang. Pintu dan peluang bagi saya itu sama, tapi itu yang saya dengar. Mungkin rezeki. Karena saya ditunjukkan peti emas di sini. Saya tidak pikir kamu akan dapat peti emas. Ya, mungkin ada di antara kamu yang akan dapat pemberian emas mungkin. Ataupun ada di antara kamu yang mahu memberi emas kepada seseorang yang kamu sayangi. Pintu peluang itu terbuka untuk kamu. Rezeki diberi untuk memberi kepada orang lain. Itu energi yang saya dapat di sini. Lihat. Kelimpahan ada lagi. Kelimpahan. Kad kelimpahan muncul untuk kamu. Di saat kamu memberi kepada orang lain, kelimpahan dicurahkan ke atas kamu. Jadi itu energi yang kamu ada ya dalam 72 jam akan datang ini. Message untuk pesanan untuk Aries. Kamu kuat, kamu sangat kuat, kamu tabah. Melebihi apa yang engkau jangkakan. Sebenarnya engkau sangat kuat. Lebih dari yang engkau jangkakan. Dan kekuatan itu, kekuatan yang engkau ada, membawa kebahagiaan. Membuang duka lama katanya. Membawa kebahagiaan untuk diri kamu. Mengundang hal yang baik, mengundang hal yang membahagiakan diri kamu. Nah, sudah ada dua kan yang bercerita, menyampaikan hal yang berkaitan dengan kekuatan. Jadi saat ini, di saat kamu menonton reading ini, saya rasa Aries, kamu merasa diri kamu lemah. Kaki lemah. Saya mendengar kata-kata itu, saya tidak tahu apa maksudnya. Merasa kaki lemah katanya. Jadi mungkin kamu tidak merasa sehat secara fisikal ya. Tapi kesehatan fisikal itu datangnya daripada pikiran. Pikiran yang positif membawa kepada fisikal yang sehat. Banyak memikirkan hal yang negatif yang membuatkan saya tidak tahu kalau hal ini memang ada seperti ini, saya bukan dokter, tapi katanya kesehatan mental yang sentiasa, pikiran yang sentiasa memikirkan hal yang negatif membuatkan sistem imun badan berkurang katanya. Menjadi lemah. Lemah katanya. Jika ada lagi pesanan untuk Aries, Sun, Moon, Rising, Venus. Ada. Sekali lagi. Tadi di bawah deck, kali ini dia keluar. Kelimpahan. Jadi positifkan dirimu. Ada kelimpahan untuk dirimu. Pintu-pintu keemasan terbuka untuk kamu. Jadi dalam semua perkara, jangkakan keajaiban. Kamu harus sentiasa berpikir yang akan ada keajaiban berlaku dalam hidup kamu. Jadi saya melihat pikiran, saya mendengar ya, saya mendengar pikiran seseorang di sini yang mengharapkan dapat uang juta katanya, dapat uang jutaan katanya. Jadi pikirkan hal-hal yang baik. Ya, siapa tahu memang benar-benar kamu dapat uang berjuta-juta. Nah, kalau di Malaysia, uang 1 juta itu sangat banyak. Keadaan dalam rumah akan diperbaiki, rumah tanggamu akan bertambah baik, akan membaik. Situasi dalam rumah, situasi rumah tangga akan membaik katanya. Jadi pikir hal yang positif. Siapa dan apa energi yang akan hadir dalam hidup Aries? Sun, Moon, Rising, Venus 72 jam ke depan. Siapa dan apa energi yang akan hadir dalam hidup Aries? Sun, Moon, Rising, dan Venus 72 jam ke depan. Siapa dan apa
Okey. Saya tidak pasti sebenarnya kenapa dia jatuh terbalik seperti ini. Saya biasanya kad ini saya membacakannya dalam keadaan keadaan seperti ini, tetapi saya terpanggil untuk membacakannya secara terbalik. So, Aries, kalau ada seseorang di dalam hidup kamu yang tidak direstui kehadirannya di dalam rumahmu, saya merasakan ini menjadi love reading ya. Energinya sudah menjadi love reading. Saya merasakan seseorang yang tidak dialu-alukan kehadirannya dalam rumahmu, tidak dialu-alukan dalam keluargamu, akan diterima. Karena kamu ada marriage di sini. Mungkin calon pasangan hidupmu tidak diterima oleh keluarga, ia akan diterima oleh keluarga. Nah, Aries, kalau ini adalah energi kamu yang tidak mahu menerima kehadiran seseorang dalam keluarga kamu, tidak mahu mengalu-alukan kehadiran seseorang dalam keluarga kamu, saya merasakan ini adalah pesanan buat kamu. Buka pintu hati untuk menerima kehadirannya. Siapa tahu dia adalah yang terbaik sebenarnya hadir dalam keluarga kamu. Kamu melihat dia seperti ini. Kamu melihat dia saat ini, kamu melihat dia seperti wanita yang tidak mungkin dapat membawa kebahagiaan. Kamu wanita ataupun lelaki, karena ini adalah energi ya dalam tarot reading, dalam oracle reading. Kewanitaan itu adalah energi sahaja, energi semata-mata, bukan merujuk kepada jantina. Jadi siapapun yang diundang masuk dalam hidupnya, siapapun yang menjadi, karena saya mengesan energi menantu, siapapun menantu itu, sama ada menantu lelaki ataupun menantu perempuan, menantu wanita, ini cuma energi yang sahaja. Jadi kalau kamu melihat dia sebagai seorang yang tidak boleh membawa kebahagiaan, sebagai seorang yang tidak ada tata susila yang baik, tidak ada sikap yang baik, tapi mungkin itu hanya tanggapan pertamamu sahaja. Mungkin saat ini sahaja, dia belum benar-benar masuk ke dalam keluargamu. Siapa tahu dia boleh jadi seperti ini. Pembawa kebahagiaan. Mungkin menjadi magnet rezeki kepada keluarga kamu. Karena kan ini privilege lady katanya. Jadi siapa tahu ya, saya merasakan hal seperti ini. Kamu harus mula membuka komunikasi, membuka hati untuk berkomunikasi dan mengenali dirinya. Karena kamu ada lihat kad yang terkeluar semuanya, ada kad nomor 12. 1 tambah 2 adalah 3. 21, 2 tambah 1 adalah 3, dan nomor 3. Dan bagi saya 333 adalah kad komunikasi, dan 333 adalah pimpinan malaikat. Saya selalu merasakan hal seperti itu. Bila saya melihat nomor 3 berulang, itu adalah pimpinan malaikat. Dipimpin untuk berada dalam situasi itu, dan harus ada komunikasi. Akan ada komunikasi, harus berkomunikasi, memperbaiki komunikasi. Energinya seperti itu. Nah, kalau menantu itu perempuan, kamu merasakan, ada di antara kamu merasakan dia tidak cukup matang. Tidak ada kematangan pikiran. Tetapi mungkin ada di antara kamu, lihat, ambil mana yang sesuai dengan situasi kamu ya. Mungkin ada di antara kamu, dia terlalu tua untuk anak kamu. Mungkin saya tidak pasti sama ada anak ataupun adik-beradik begitu. Mungkin ada perbezaan usia di sini. Siapa dan apa yang akan hadir, energi yang akan hadir dalam hidup Aries 72 jam ke depan? Siapa dan apa yang akan hadir? Siapa dan apa yang akan hadir? Macho Man. Oke, energinya sama. Energinya sama seperti tadi. Yang tadi Macho Woman, sekarang Macho Man. Wanita dewasa, lelaki dewasa. Jadi
kamu akan dihubungi oleh seseorang yang punya berpandangan jauh seperti itu. Dan di bawah deck kamu ada Wealthy Man. Jadi untuk kamu yang hadir di sini bukan untuk menonton love reading, apa yang saya terasakan energi yang ada di sini, kamu akan memperbaiki suasana kehidupan dalam rumahmu. Ini sudah message berulang ya, karena di oracle card yang sebentar tadi saya bukakan, kamu ada memperbaiki situasi dalam rumah. Dan saya juga melihat memperbaiki situasi dalam rumah, memperbaiki keharmonian di antara keluarga. Nah, tambahan untuk ini, untuk kamu yang berada di dalam dunia bisnis ataupun dalam pekerjaan, kamu akan ada kerjasama dengan seseorang yang punya pandangan jauh, berpandangan jauh, seseorang yang pakar, yang arif, yang tahu dalam bidang itu. Nah, dengan card marriage ini, card perkawinan, buat kamu yang untuk kamu yang hadir untuk melihat keadaan keuangan, ini adalah perjanjian bagi saya. Menandatangani perjanjian, memperbaharui perjanjian, memperbaharui kontrak. Ada kontrak baru. Yang penting ada dokumen yang ditandatangani untuk kerjasama. Jadi kalau ini yang kamu harapkan, ini yang kamu inginkan, claim reading ini ya. Karena dalam reading ini ada kelimpahan, ada berkat, ada rezeki, ada pintu-pintu peluang terbuka untuk Aries. Jadi sama ada kamu pandai untuk merebut peluang itu ataupun tidak. Sama ada kamu pandai untuk mencari peluang itu ataupun tidak. Kamu terbuka untuk menerima peluang itu ataupun tidak. Nah, ada yang tidak memahami bila saya menyebut buka pintu hatimu untuk menerima. Maksudnya di sini pikir yang baik-baik, pikiran yang positif. Oke, saya pasti akan dapat ini. Jangan ada di dalam benakmu, tiadalah tuh, tidak dapatlah tuh, tidak akan dapatlah, tidak ada duit lah. Nah, bila hari-hari engkau mendoakan dirimu tidak ada duit lah, tidak dapat, memang engkau tidak akan dapat dan tidak ada duit. Karena itu doamu. Itu ungkapanmu sehari-harian. Oke. Pesanan untuk Aries. Terima kasih. Sekali lagi, kad perkawinan, ada di antara kamu yang merancang perkawinan rasanya. Ini sudah kad yang kedua. Ada di antara kamu yang akan merancang perkawinan. Kalau saat ini ada rencana untuk membawa hubungan kamu ke level yang lebih tinggi lagi, tetapi dihalang oleh rasa tidak yakin dengan keadaan keuangan. Peluang itu terbuka katanya. Pikirkan yang baik, pikirkan yang positif. Kamu pasti dapat mencari uang yang kamu perlu untuk perkawinan. Untuk kamu yang tidak direstui keluarga, katakan yang baik-baik. Saya melihat kamu akan mula, keluarga akan mula menerima situasimu, menerima cintamu. Kenyataannya bahwa engkau mencintai dia itu ada di sini. Ada di antara kamu yang hanya energinya hanya akan menghadiri pernikahan seseorang. Kalau engkau ingin memperbaiki hubunganmu dengan pasanganmu, untuk kamu yang sudah berkawin ya, kalau engkau ingin memperbaiki hubunganmu, mengeratkan lagi hubungan dengan pasanganmu, energi itu ada di sini. Tinggal perlu berusaha sahaja. Dalam tarot reading, kalau saya katakan, oke, ada seseorang akan hadir, akan muncul dalam hidup kamu, akan menghubungi kamu semula. Itu adalah dalam bentuk energi. Tapi usaha dari kamu sendiri yang membuatkannya menjadi kenyataan. Kalau kamu ada usaha, mungkin kamu membuka pintu hati, kamu unblock WhatsApp, Instagram, Messenger. Ya, hal itu akan menjadi kenyataan, akan terbuka, akan ada pintu peluang untuk berbaik semula dengan masa lalu kamu. Doakan yang baik-baik. Karena bila ada energi, oke, saya maaf ya, kita keluar sebentar dari reading ini.
Untuk kamu yang menginginkan untuk punya keinginan untuk berbaik dengan pasangan. Bila dalam tarot reading katanya, ada seseorang dari masa lalu ingin berbaik dengan kamu. Berdoalah. Berdoa supaya hal itu menjadi kenyataan. Minta. Dan jangan ada di hati menyimpan rasa sakit hati, rasa dendam, rasa marah terhadap pasangan. Karena perasaan marah, perasaan dendam itu tersampaikan secara telepatik kepada pasangan dan energi reconcile itu tidak menjadi kenyataan. Saya harap kamu paham maksudnya ya. Karena pada awal saya melakukan reading di YouTube, saya dihentam dalam komen. Katanya kembali tetapi tidak kembali. Ya, itu adalah sikapmu yang menjadikan hal itu tidak menjadi kenyataan. Lihat saja cara engkau menghentam tarot reader di ruangan komen. Oke, akan ada perubahan diet ya, perubahan cara pemakanan kamu dalam tempo 72 jam akan datang. Kalau ini engkau belum lakukan, ini adalah nasihat untuk kamu. Tukar cara pemakanan. Ada seseorang di sini yang sedang hamil. Saya tidak pasti, wow, kan ini mau keluar ya. Apa yang engkau inginkan bakal dijadikan kenyataan, akan ditunaikan. Tidak pasti bila, saya katakan dalam reading ini, ya akan menjadi mungkin 72 jam akan datang, sehinggalah ke 7 bulan akan datang. Apa yang engkau inginkan akan dikabulkan. Apa yang engkau minta akan diberikan. Ini energi yang bagus, ini energi kolektif. Karena saya merasakan, karena ketika saya melakukan reading zodiak yang lain, kad ini juga, kebanyakan zodiak dapat kad ini ya. Kecuali Leo rasanya. Ya. Nah, kalau kamu tidak hamil saat ini, ada seseorang dalam hidup kamu yang sedang hamil. Tetapi untuk sebahagian kamu, bukan kamu yang hamil, bukan seseorang dalam hidup kamu yang hamil, tetapi kamu hamil dengan creativity. Kamu bakal melahirkan ide baru, kamu bakal membuka bisnis baru. Seperti itu yang saya lihat di sini. Saya nampak di sini. Oke. Oke. Energi yang berada di sekitar kehidupan Aries. Energi yang berada di sekitar kehidupan Aries. Apa yang harus diketahui oleh Aries? Energi luar daripada energi di persekitaran hidup Aries yang harus diketahui oleh Aries. Oke. Ada seseorang dari jauh kenapa ya? Saya kurang memahami. Apa energi ini? Ini seperti ada seorang dari jauh yang sedang memperhatikan engkau, Aries, melalui media sosial, tetapi dia tidak menggunakan dia menggunakan fake account-nya untuk memperhatikan perjalananmu. Di mana engkau pergi, apa yang engkau lakukan. Mohon berikan saya penjelasan tentang perjalanan di sini, perjalanan Aries. Apa ini? Energi siapa? Energi apa ini? Apa yang dimahukan oleh orang yang Queen of Wands? Siapakah Queen of Wands ini? Siapakah Queen of Wands? Siapa Queen of Wands di sini? Ini seperti seseorang dari jauh ya. Aries, ada seseorang dari jauh sama ada dia berada di tempat jauh sedang memperhatikan gerak-gerimu, ataupun dari jauh dia memperhatikan gerak-geri Aries, perjalanan hidup Aries. Dia seperti mahu membuka. Bagaimana ya? Dia seperti mahu Aries tertangkap melakukan perbuatan yang tidak baik begitu.
Ini seperti mahu membuka, menjejaskan reputasi Aries. Saya tidak tahu apa yang diinginkannya, tapi baginya Aries, kamu melakukan sesuatu yang kurang baik ya. Dan dia ingin membuka rahasia itu. Ini seseorang, oke, energi siapa ini? Siapa yang dihantui oleh masa silam bersama dengan Aries? Ini seperti seseorang yang dihantui oleh masa silam bersama dengan Aries. Oke, seorang yang pernah ada hubungan dengan Aries, seseorang yang tersingkir, yang disingkirkan oleh Aries dari hidupnya. Dia pernah, kalau untuk sebahagian kamu ini adalah seseorang yang pernah menjadi pasangan hidup kamu. Pernah kamu anggap kamu anggap dia sebagai keluarga kamu, ataupun pernah menjadi pasangan kamu, pernah menjadi suami ataupun istri kepada Aries. Ada rasa cemburu, ada rasa dendam yang sangat kuat di hatinya ya. Karena sesuatu yang pernah berlaku di masa lalu bersama dengan Aries. Ada dendam yang membara begitu dan memperhatikan gerak-geri Aries melalui fake account. Ini seperti, wow, seperti ada pengharapan agar Aries melalui kejatuhan, agar Aries merasakan apa yang pernah dirasakannya sebelum ini. Nah, sebahagian kamu pula, ini seseorang yang pernah meletakkan harapan untuk hidup bahagia bersama dengan Aries, untuk membina rumah tangga bersama dengan Aries. Wow. Jadi berhati-hati ya Aries apa yang kamu lakukan, karena energinya seperti kalau dia dapat menangkap Aries melakukan sesuatu yang boleh menjatuhkan Aries, dia akan membukakan hal itu kepada pengetahuan umum. Dia seperti ingin melaporkan apa yang dilakukan oleh Aries kepada pasangan Aries sekarang. Ini dendam yang sangat kuat ya. Siapakah Queen of Wands? Ten of Pentacles, the Empress. Ten of Swords. Oke. Nah, Aries dia menuduh kamu, baginya, apa yang dia rasakan di sini, dia rasa terintimidasi, dia rasa Aries kamu menduakan dia. Perpisahan antara Aries dan dirinya adalah disebabkan oleh Aries mewujudkan orang ketiga dalam hubungan antara kamu berdua. Dan dia rasa sangat terintimidasi di sini, saya lihat ya. Dia tahu Aries saya tidak pasti sama ada ini pernah kamu lakukan pada masa lalu, karena saya merasakan ini energi masa lalu Aries, bukan sekarang. Ini cerita hidup Aries di masa lalu ya. Karena baginya di Aries, kamu memilih untuk bersama dengan seseorang yang jauh lebih kaya daripada dia, jauh lebih punya rezekinya lebih baik daripada dirinya. Karena dia merasakan dia dibuang karena Aries menemui seseorang yang berada dalam Empress energy. Berkemampuan, berkecukupan, berkelimpahan. Seperti itu. Aries, kamu mungkin memilih, saya melihat kamu, dia memilih, saya merasakan kamu mungkin memilih untuk bersama dengan Gemini,
Libra, mungkin juga dengan Taurus, Scorpio ada di sini. Dan juga Virgo, energi Virgo. Oke. Wow. Panduan untuk Aries, message untuk Aries. Message untuk Aries. Message untuk Aries, 72 jam ke depan. Percaya kepada dirimu sendiri. Percaya kepada apa yang engkau percaya. Message untuk Aries satu lagi sebagai panduan. Tidak usah cemburu, tidak usah ada rasa iri hati terhadap keupayaan, kebolehan, kelebihan orang lain, kelimpahan orang lain, karena kamu akan keluar daripada situasi ini. Apapun beban berat yang engkau rasakan, engkau akan keluar dari situasi ini. Tidak lama lagi katanya. Oke, fokus kepada goal, fokus kepada impian dan cita-citamu. Engkau pasti akan dapat mencapai kejayaan. Oke, Aries, itu message yang saya ada untuk kamu. Bye.